Tergantung masing-masing apa? Sehingga kita banyak menemukan di antara kaum muslimin ini mereka hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu yang penting diucapkan kalimat ini tadi, la ilaha illallah. Dan memang sangat mudah. La ilaha illallah ini sangat mudah untuk diucapkan. Bukan kalimat yang sulit. Bukan kalimat yang sulit, tapi maknanya. Sehingga orang yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wa kafara, dan dia harus apa? Dan mengingkari bima yu'badu min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah, maka harum amaluhu wa damuhu, maka dia haram, artinya terjaga harta dan darahnya, sehingga tidak boleh ditumpahkan. Ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diambil hartanya, kecuali dengan haknya saja, zakat, atau orang-orang yang berhak untuk dibunuh atau ditumpahkan darahnya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengingkari penyembahan selain Allah. Tanpa itu tidak akan sempurna ucapan la ilaha illallahnya. Jadi hanya sekedar ucapan lisan saja. Hanya ucapan lisan saja. Nah, berbeda dengan kaum muslimin yang ucapannya itu ternyata perbuatannya justru justru tidak kufur, tidak mengingkari penyembahan selain Allah. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi perbuatannya melakukan melakukan kekufuran yang justru membatalkan ucapannya. Jadi ucapannya yang begitu banyaknya dibatalkan dengan perbuatannya. Nah, ini yang sangat disayangkan kaum muslimin masih banyak. Dan ini termasuk di antara sebab-sebab kejahilan. Sebab-sebab kejahilan dan kemunduran kaum muslimin, dikuasainya kaum muslimin oleh kaum kufar. Ini karena adalah karena jauhnya kaum muslimin dari kalimat yang diucapkan. Ini kalimat yang diucapkan. Dan banyaknya bencana, banyaknya berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin. Kenapa kok kaum muslimin yang tertimpa? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka yang melakukan salat, melakukan puasa, melakukan haji. Di dunia ini yang melakukan haji paling besar orang Indonesia. Jamaah haji terbesar di dunia orang Indonesia. Tidak ada jamaah yang lainnya. Maka ini termasuk di antara di antara program kufar adalah mengeluarkan kaum muslimin ini dari Islamnya. Walaupun dengan tanpa memasukkan ke dalam agama mereka. Yang penting kaum muslimin ini keluar dari agamanya dulu. Walaupun mereka itu KTP-nya Islam, tetapi pada hakikatnya mereka berusaha yang penting janganlah KTP, nggak usah dibahas. Yang penting adalah perilaku mereka, amalannya mereka, perbuatannya mereka. Ini kalau sudah dikeluarkan dari keislamannya, mereka sudah sudah masuk ke dalam alirannya kekafiran. Nah, inilah yang diharapkan. Walaupun bagaimana orang Yahudi ini tidak akan puas, orang musyrik mereka tidak akan puas sampai kaum muslimin ini mereka semuanya keluar dari Islam. Dan mereka menguasainya. Mengeluarkan Islam itu tidak harus dengan ganti KTP Islam dengan Kristen atau Islam dengan yang lainnya, tapi adalah mengeluarkan dari ajaran. Nah, ini mereka ketika datang ke kuburan, maka justru itulah yang diharapkan. Orang Barat itu paling senang kalau ada kaum muslimin, lingkungan Islam, kok di situ ada acara acara sesajen, maka mereka datang pengen berbondong-bondong melihat. Rasanya bahagia kalau melihat kaum muslimin melakukan kesyirikan. Justru ini kemudian kaum muslimin tambah senang. Wah, ini wisata, menarik wisatawan asing. Justru sebenarnya ini adalah termasuk di antara ajakan-ajakan ke arah sana. Yang dibudayakan, semakin dilestarikan, tidak boleh dikritik atau apalagi dihancurkan. Ini aset budaya. Aset budaya dan aset wisata. Ini mendatangkan devisa. Padahal ini adalah bentuk-bentuk bentuk kesyirikan, sesajen kepada berhala, sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Ini yang justru banyak menarik wisata.
Dan ini yang memang sebenarnya diinginkan. Ini sebenarnya memang diinginkan oleh kaum kufar. Ini walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a tahu. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha sampai kaum muslimin ini mengikuti ajarannya mereka. Maka disebutkan di sini la ilaha illallah asasut tauhid wal Islam. La ilaha illallah adalah merupakan fondasi tauhid dan fondasi Islam itu sendiri. Nah, ini tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa manhajun kamilun lil hayah. Dan kalimat la ilaha illallah ini tercakup di dalamnya adalah jalan hidup. Jalan hidup seseorang ditentukan oleh ucapannya dia dan keyakinannya. Apa yang ada dalam hatinya, prinsip yang dia pegang dalam hidupnya, itulah jalan hidupnya. Akan bisa dilihat bagaimana jalan hidupnya seorang, prinsip hidupnya dari apa? Dari prinsip yang dia pegang, dari manhaj hayahnya, manhaj jalan hidupnya. Apa yang dia pegang, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia yakini. Wa yatahaqqaqu, dan ini akan terwujud manhaj jalan hidup yang sempurna bagi manusia, bagi kehidupannya dia, itu dengan bitaujihi kulli anwa'i ibadatillah, yaitu dengan dia itu hanya mengkhususkan, mencurahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Bentuk penyembahan, bentuk peribadatan itu hanya kepada Allah. Dan yang paling penting adalah apa? Doa. Doa. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka ibadah itu bukanlah hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji. Tapi ibadah yang paling penting justru ada dalam hati. Seorang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini termasuk di antara apa? Bentuk ibadah. Tanpa terasa kaum muslimin ini sebenarnya telah beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka mengatakan, oh saya beribadah, salat, itu kan ibadah. Nah, ini puasa, zakat, haji, ini ibadah semuanya. Iya, itu adalah salah satu dari bentuk ibadah. Dalam artian apa? Ibadah yang bentuknya fisik. Tapi ibadah fisik itu adalah tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan ibadah hati. Dan ibadah hati yang paling penting adalah seorang itu hanya mengkhususkan hatinya dalam berdoa, dalam bersandar, tawakal, ini berharap, khawatir dan cemas itu kepada Allah. Kalau seorang itu sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya dia berdoa, ketika terjadi bencana dia langsung kemudian takut kepada Nyi Roro Kidul, atau takut kepada yang bawa reksa, yang menjaga kuburan, yang menjaga satu pohon, jembatan, maka dia sebenarnya apa? Sebenarnya sholatnya, ibadahnya, puasanya itu adalah apa? Satu yang sangat tidak bernilai. Sementara dia hatinya itu apa? Tertuju dan tertambat kepada selain Allah dalam doanya. Nih, wadzalika idza khada al-muslimu lillah. Yang demikian itu adalah ketika seorang muslim itu tunduk kepada Allah sepenuhnya. Wa da'ahu wahdah, dan hanya berdoa kepada Allah semata. Da'ahu wahdah wahtakama li syar'ihi, dan berhukum dengan syariatnya duna ghairihi, bukan yang lain. Nah, kalau sudah demikian, maka inilah namanya muwahhid. Orang yang betul-betul bertauhid adalah orang yang dia itu menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah jalan hidupnya. Kemudian dia betul-betul tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah SWT, perintah dan larangan Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan berhukum hanya dengan syariatnya. Qala Ibnu Rajab, telah berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-ilah, apa yang dimaksud dengan sesembahan? Ini kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan sesembahan. Nah, ini yang diibadahi. Apa sebenarnya makna ibadah, penyembahan? Maksudnya al-ilah, sesembahan, huwallazi yuta', adalah zat yang ditaati. Ini sebenarnya sesembahan. Walaupun dia tidak bersujud, sujud nyembah kepada apa? Kepada berhala, tapi dia taat.
sepenuhnya atau mendahulukan ketaatan kepada zat ini, dialah yang paling ditaati, maka sebenarnya zat yang paling ditaati itulah dia sebenarnya yang dia sembah. Nah ini, sehingga kalau seorang itu sudah menjadikan ukuran ketaatan dia kepada zat tertentu selain Allah SWT, maka dia telah menjadikan apa? Menjadikan ukuran ketaatannya itu selain Allah SWT. Ya ini. Ketaatan kepada Rasulullah adalah termasuk taatan kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah bukanlah taat secara mutlak dalam artian apa? Dalam artian zatnya Rasulullah. Kita taat kepada Rasulullah adalah karena taat kepada Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Sehingga sebenarnya ketaatan mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah dalam rangka taat kepada Allah, karena Allah lah yang memerintahkan kita. Kalau ada orang mengatakan, "Loh, kaum muslimin itu sebenarnya mereka menyembah berhala juga." Karena mereka itu apa? Menghadap apa? Ka'bah. Ini berarti menyembah Ka'bah. Apakah demikian? Bagaimana jawabannya? Ini kalau ada orang mengatakan, "Kamu itu menyembah berhalanya Nabi Isa, menyembah menyembah patungnya Isa, Bunda Maryam. Kamu juga kaum muslimin. Kenapa salat harus menghadap kepada Ka'bah? Berarti kamu kan menyembah kepada Ka'bah." Kira-kira bagaimana jawabannya? Ini. Apakah kita ketika menghadap salat di depan Ka'bah, orang tawaf, ini salat di depan Ka'bah, salat Allahu Akbar, pas di depannya Ka'bah, apakah berarti kita menyembah kepada Ka'bah? Ini termasuk di antara syubhatnya misionaris. Ini ketika orang-orang awam itu diajak, dan dia diajak menuju Kristen sedikit demi sedikit. Awalnya nggak akan seperti itu, tapi lama kelamaan kamu itu kalau sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Ini. Makanya apa? Kenapa kok menghadap ke Ka'bah? Ya di sini. Kenapa kok menghadap ke Ka'bah? Kalau orang pintar, alhamdulillah dia bisa menjawab. Ya, karena memang Allah yang memerintahkan. Orang bodoh ya, pokoknya ya seperti itulah yang dilakukan. Nah, kalau begitu, orang muslim pun juga apa? Juga sebenarnya bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Ka'bah. Nah, kalau kita menyembah kepada Isa, ya kan jelas dia adalah apa? Rasul. Kalau kubus, Ka'bah kan kubus ini. Kenapa menyembah kepada kubus? Ini. Maka kaum muslimin banyak di antara mereka karena kejahilannya masuk Kristen gara-gara apa? Menyembah kepada kubus ini tadi. Karena memang tidak tahu hakikat peribadatan. Seakan-akan namanya ibadah yang salat menghadap Ka'bah ini namanya ibadah. Maka jawabannya bahwasanya kalau kita menghadap kepada Ka'bah, bukanlah kita berarti menyembah Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah karena memang Allah lah yang memerintahkan kita untuk menghadap Ka'bah. Kata-kata kiblat, kiblat itu adalah apa? Arah. Kiblat itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Arah. Kita menghadap ke mana? Menghadap ke arah. Menghadap ke kiblat. Ini ke arah salat kita. Arah salat kita adalah Ka'bah. Ini kiblat kita. Ini. Sehingga yang namanya kiblah atau arah salat, arah ibadah, bukan berarti kita ini ketika mengarah kepada Ka'bah, bukan berarti kita menyembah kepada Ka'bah. Itu hanyalah sebagai apa? Sebagai pelaksanaan perintah Allah. Allah tidak memerintahkan untuk menyembah kepada Ka'bah, tapi menyembah kepada Allah, salat karena Allah, menghadap apa? Sehingga ketaatan kita tunduk kepada Allah SWT. Maka di sini yang dimaksud dengan al-ilah, ini kita akan tahu apa maksud al-ilah, sesembahan, yaitu taat yang ditaati. Wala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Kalau kita menjadikan Allah betul-betul sebagai sesembahan kita, maka konsekuensinya kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Karena kalau kita telah bermaksiat kepada Allah, berarti kita telah menjadikan hawa nafsu kita yang kita ikuti. Itu berarti apa? Sesembahan kita. Sesembahan kita, hawa nafsu ini. Menjadikan sesembahan selain Allah. Oleh karena dalam Al-Quran disebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai berhala, sesembahan? Apakah yang dimaksud itu menyembah? Maksudnya hawa nafsu itu yang disembah, maksudnya bagaimana? Itu maksudnya adalah mengikuti hawa nafsu.
lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada larangan Allah SWT. Ini maknanya. Haibatan lahu ajlalan, dengan rasa haibah, dengan haibah, rasa takut, wa ijlal, dan pengagungan. Ini namanya beribadah atau menyembah. Mahabbatan, dengan cinta. Takut, cinta, mengagungkan, khaufan, rasa takut, waraja, dan berharap. Ini bentuk-bentuk ibadah. Wa tawakkulan alaihi, tawakal kepadanya, bersandar kepadanya. Wa su'alan minhu, berdoa darinya, berdoa kepada Allah. Wa du'aan lahu, berdoa ini kepadanya. Wala yasluhu hadza kulluhu, tidak ada yang berhak, tidak boleh hal ini ditujukan illa lillahi azza wa jalla, kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan, maka barang siapa yang dia itu berbuat syirik kepada makhluk, fi syai'in min hadhil umur, dalam sedikit saja dari perkara-perkara ini, allati hiya min khasaisil ilah, yang itu adalah merupakan kekhususan Allah, kekhususan Allah saja. Kana dzalika, maka hal itu adalah qadhan fi ikhlasi, itu akan mengurangi dan bahkan melukai keikhlasannya dia kepada Allah. Fi qaulihi, di dalam dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, dan ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia memalingkan salah satu dari apa yang disebutkan di atas, yaitu cinta, rasa takut, rasa berharap, tawakal, berdoa, pengagungan. Kalau ini salah satu ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai apa? Sebagai sesembahan. Ini kalau dia menunjukkan ini kepada makhluk, maka telah menjadikan makhluk itu sebagai sesembahannya dia. Bihasa bima fihi min dalika, sebanyak atau sejauh dia dalam memalingkannya. Semakin banyak yang dipalingkan dari bentuk-bentuk ibadah ini tadi kepada selain Allah, maka dia berarti semakin menjauh dari ibadah kepada Allah. Nih, dengan disebutkan di sini inna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu akan tanfa'u qailaha, akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Mengucapkan la ilaha illallah idza lam yanqudha bisyirkin. Syaratnya jika dia tidak membatalkan dengan kesyirikan. Sehingga kalau orang itu membatalkan dengan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana orang munafik, itu dia mengucapkan la ilaha illallah pada zamannya Rasulullah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalau sholat mereka di saf depan. Kalau sholatnya sholat duhur, asar, ini yang kelihatan. Yang kelihatan, atau maghrib masih kelihatan. Kalau duhur, asar mereka paling depan. Ini walaupun asar itu sebenarnya paling berat mereka lakukan. Tapi kalau sudah malam, maghrib, isya, zaman dulu nggak ada lampu. Dan tidak dipakai apa? Lampu kalau sholat. Jadi ya gelap-gelapan saja kalau sholat. Sehingga nggak diketahui ini siapa. Maka mereka itu paling malas kalau mereka itu apa? Sholat, apalagi sholat isya, sholat subuh berjamaah. Ini orang munafik paling berat. Karena apa? Karena pendorongnya ini nggak ada. Yaitu pengen dilihat, pengen kelihatan. Ini tidak ada. Makanya mereka paling berat. Karena melakukan sholat itu bukan karena Allah. Ini orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, apakah bermanfaat nanti di yaumul qiyamah? Tidak bermanfaat. Walaupun dia ucapkan 100 kali, 1000 kali, berapa juta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, yaumul qiyamah dia akan masuk ke dalam jahanam, fid darkil asfali nanar, di keraknya neraka. Ini termasuk bantahan orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga hanya dengan mengucapkannya. Ini jelas dia tidak akan mengatakan orang munafik masuk surga. Apakah ada orang yang mengatakan orang munafik masuk surga? Ini tidak ada. Sehingga orang munafik tidak akan masuk surga walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini termasuk syaratnya. Lam yanqudha bisyirkin fahiya syabihatun bil wudu. Kalimat la ilaha illallah ini adalah seperti halnya seorang sholat, maka syaratnya
la ilaha illallah, yaitu apa? Itu harus dia meninggalkan kesyirikan, sebagaimana salat syaratnya adalah apa? Wudu. Ibaratnya wudu. Sehingga sabiatun bil wudu. Kalau dia sudah wudu, ini seakan-akan mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia apa? Seakan-akan berwudu. Kalau dia melakukan kesyirikan, seakan-akan dia seperti seorang sudah wudu, dia batal, kentut. Ini atau dia apa? Dia ini apa? Buang air dan sebagainya. Maka dia batal wudunya. Walaupun dia wudu 100 kali, kalau dia apa? Setelah itu apa? Dia apa? Kentut. Ini 1 kali saja, maka ada apa? Maka batal wudunya. Makanya di sini ini syarat la ilaha illallah. Ini tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi perbuatannya berbuat syirik. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya, akhir keyakinannya, bukan berarti terakhir langsung harus apa? La ilaha illallah, enggak. Ini tidak, yang saya bukan ini yang maksudnya. Tapi yang dimaksud akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya akhir keyakinannya, walaupun dia mengucapkan setelah itu kalimat. Ini yang apa? Yang kemudian selain kalimat ucapan la ilaha illallah, tapi tidak membatalkan ucapan itu la ilaha illallah, itu dengan kesyirikan, dengan sesuatu yang membatalkan itu, maka dia dakhalal jannah. Masuk apa? Masuk surga. Ini maksudnya. Sehingga sering dipahami bahwasanya kalimat barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya akhir ini apa? Ya ketika mau meninggal la ilaha illallah. Nah, ini baru masuk surga. Ini walaupun apa? Walaupun mungkin termasuk yang di dalam termasuk ucapannya, tapi tidak berarti maksudnya adalah hanya itu saja. Bukan berarti kalau begitu gimana akhirnya kecelakaan? Sempat enggak mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Apakah berarti masuk neraka? Enggak bisa. Kalau dia itu misalkan kecelakaan, tapi sebelumnya dia apa? Habis sholat, sholat Jumatan, dan dia masih seorang Muslim, dia ternyata meninggal kecelakaan. Apakah wah ini enggak masuk surga? Kenapa? Karena dia naik motor. Apakah mungkin mengucap la ilaha illallah? Ini. Wah, saya waktu naik motor pas dia yang berboncengan, dia enggak dengar ucapan la ilaha illallah. Ini. Jadi kita enggak bisa kita katakan dia masuk apa? Masuk neraka. Akan tetapi yang dimaksud akhir kalamihi, akhir ucapannya, akhir kalamnya la ilaha illallah, maksudnya akhir keyakinannya, apa yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, dia tidak batalkan dengan yang lainnya, maka dia termasuk apa? Dijamin masuk surga. Ini berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih berbuat syirik. Di akhir hayatnya dia mengucapkan apa? Mengucapkan walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia setelah itu apa? Setelah itu menyembah kepada selain Allah. Maka dia adalah apa? Dia termasuk berbuat apa? Syirikan, batalkan syirikan. Ini maksudnya. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Setelah kita lanjutkan makna Muhammad Rasulullah insyaallah. Makna ibadah secara utuh ini makna ibadah secara bahasa. Ibadah secara bahasa, abada ya'budu ibadatan, itu sebenarnya maknanya adalah sederhana, yaitu ketundukan, merendahkan diri. Ini sehingga yang dimaksud sebenarnya ibadah itu adalah tadallul, khudu', merendahkan diri, menyerahkan diri, merendah dan menyerah. Kepada siapa dia menyerahkan dirinya? Kepada siapa dia tundukkan hatinya dan jiwanya dan jiwa raganya? Maka itulah namanya dia apa? Telah beribadah. Sehingga kalau jiwa raganya, hati dan perbuatannya dia tundukkan, dia patuh taat kepada apa? Kepada seseorang, kepada kekasihnya. Biasanya orang kalau sudah cinta, dia akan apa? Tunduk. Apa saja yang dicintai orang yang dia cintai, maka dia juga akan cinta, walaupun sebelumnya dia benci. Bisa jadi dia awalnya adalah apa? Tidak suka suatu makanan tertentu,
Tapi karena orang yang dia cintai itu suka sekali makanan itu, dia akan apa? Akan terbawa dengan apa? Yang disukai oleh apa? Kekasihnya. Dan orang yang kalau dia mencintai seorang, dia berusaha untuk mentaati, untuk mengikuti apa saja yang diinginkan oleh sang kekasihnya. Dan tidak boleh seorang itu menjadikan kekasih paling tinggi kecuali hanya Allah. Sehingga seorang yang mungkin dia pernah merasakan jatuh cinta, nah ini orang yang dia pernah mencintai dan menyukai seorang, maka dia merasakan bahwasanya dirinya itu berusaha agar supaya orang itu bagaimana bisa ridho, bagaimana bisa bisa suka, bisa senang, dan balik cinta kepadanya. Dan orang yang dicintai itu membalas cintanya. Itu kebahagiaan paling tinggi. Maka kalau seorang itu betul-betul beribadah kepada Allah, maka dia itu akan akan berusaha mencintai Allah SWT. Berusaha apa yang dicintai Allah dia akan lakukan. Apa diperintahkan maka dia akan segera lakukan. Apa yang dilarang maka dia jauhi. Sebagaimana orang yang mencintai seorang, dia berusaha mencintai seorang, maka dia sangat khawatir kalau apa yang dia benci dia lakukan. Dia berusaha kalau seandainya orang yang dia cintai itu membenci sesuatu, maka dia berusaha menghindari sesuatu yang dibenci. Ini kalau dia membenci fulan, maka dia berusaha untuk menghindar jangan sampai ketemu si yang dibenci. Apalagi berbicara, apalagi dia bertemu, ngobrol, maka dia berusaha menghindari, bahkan membenci orang yang dibenci, orang yang dicintai. Inilah namanya cinta karena cinta karena orang ini. Ini. Maka sehingga intinya adalah kepada zul secara bahasa, dan demikian juga makna secara syar'i, yaitu Islam berserah diri hanya kepada Allah saja. Apa sih hukumnya menutup kepala? Menutup kepala adalah termasuk sunnah yang muakkadah. Termasuk sunnah muakkadah. Dan sebagian ulama mengatakan wajibnya. Karena ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa menutup kepalanya walaupun di dalam rumah. Artinya di dalam rumah itu atau keluar, keluar rumah maksudnya. Kalau keluar rumah itu Rasulullah senantiasa menutup kepalanya. Walaupun kalau tidak ada kopiah misalkan apa saja yang bisa ditutup. Bahkan sampai sapu tangan pun Rasulullah keluar rumah dengan menutup menutup kepala. Dan sahabat mereka disebutkan dalam satu hadis, kunna nakrahu an nakhruja, kami ini enggak suka keluar rumah tanpa memakai tutup kepala. Maka tutup kepala. Ini menunjukkan tutup kepala ini termasuk di antara sunnah. Sunnah sunnah muakkadah, dan termasuk pada zamannya sahabat, pada zamannya Rasulullah. Ini bisa dilihat cirinya seorang muslim adalah tutup kepalanya. Cirinya seorang muslim adalah adalah tutup kepala. Karena ini termasuk di antara syiar Islam yang membedakan dengan dengan selain muslim. Yang ini menunjukkan bukan hanya sekedar sekedar budaya saja tutup kepala. Tutup kepala ini bukan hanya sekedar budaya. Sehingga termasuk di antara sunnah muakkadah. Cuman apakah kopiah songkok sekarang ini sudah ada pada zaman Rasulullah? Ini kita nggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah memakai tutup kepala, surban atau imamah. Ini yang biasa dijadikan tutup kepala pada zamannya Rasulullah SAW. Terus bagaimanakah dengan topi? Apakah itu termasuk dalam menyerupai orang kafir? Kalau topi ini ada beberapa macam topi, banyak macamnya. Nah, topi yang pakai yang jelas ada ada topi lah istilahnya, atau pakai yang melingkar, koboi ya. Nah,
Maka ini termasuk di antara yang jelas tasyabuh dengan Yahudi adalah topi koboi ini tadi. Ini kan topi wisuda kan kebaliknya. Ini juga termasuk apa? Termasuk topi wisuda itu kalau kebalik seperti orang Yahudi. Ini termasuk tasyabuh dan kita tidak boleh memakainya. Adapun yang seperti ini kita nggak tahu ini apakah ini termasuk khusus, ada topi khusus satu kelompok atau tidak. Tapi yang jelas kita khawatir ini termasuk apa? Termasuk tasyabuh dengan kufar, karena ini bukan sunnahnya kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang membuat pertama kali topi pakai apa? Pakai gini. Sehingga kita hindari topi yang seperti ini, karena yang justru dikenal kalau orang pakai topi gini bukan seorang apa? Yang multazim, ya kan sini. Orang yang dia apa? Orang yang muslim taat itu apa pakai ini, apalagi dibalik misalkan ini. Ya, atau pakai miring gini ya. Maka sebaiknya kalau kita bahas orang muslim, maka kita pakai ciri khas seorang muslim. Ini kenapa kita harus malu memakai apa? Memakai atribut Islam di negeri yang kita ini apa? Mayoritas apa? Muslim. Tapi justru syiar-syiar Islam ini kita justru apa? Merasa malu dan minder. Ini menunjukkan apa? Kita ini masih belum bangga dengan keislaman kita. Ya di sini. Kita belum bangga dengan kemusliman kita. Ini padahal Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebutkan, "Isyhadu bi anni muslim." Saksikan bahwasanya aku seorang muslim. Pada zamannya Umar bin Khattab, ini mungkin pernah saya bacakan. Saya lupa buat lain. Ada aturan yang menunjukkan bagaimana perbedaan antara apa? Orang muslim dengan orang kafir. Ini ada perbedaan yang disebutkan dalam aturannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zamannya Umar. Ini insyaallah masih tahu. Yaitu apa? Beliau menentukan aturan untuk para orang-orang kafir, maksudnya orang-orang ahlul kitab yang tinggal di negeri Islam. Waktu itu di Madinah masih banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Maka Umar bin Khattab menentukan ahlul zimmah, aturan khusus untuk ahlul zimmah. Ahlul zimmah adalah orang-orang kafir, orang Yahudi atau ahlul kitab, Nasrani, yang mereka mau tinggal di negeri Islam dan mau memenuhi peraturan yang ada di dalam negeri Islam dan tidak melanggarnya dan membayar pajak dan mereka bebas untuk melakukan apa? Ibadah tertutup. Ibadah apa? Ibadah tertutup, bukan diumumkan. Maka di antaranya aturannya, kami harus menghormati kaum muslimin. Kami harus berdiri di majelis-majelis kami kalau mereka itu datang. Kalau seorang muslim datang, maka kami harus apa? Menghormati. Kalau sama muslim malah apa? Tidak disunahkan untuk berdiri. Kecuali kalau yang datang misalkan apa? Adalah apa? Adalah apa? Menyambut tamu. Maka menyambut tamu adalah apa? Disunahkan untuk apa? Seorang duduk dalam rumahnya, maka dia keluar menyambut keluar rumahnya. Atau di luar rumahnya misalkan ada tamu datang, kita duduk di teras, maka menghormati tamu kita apa? Dengan apa? Berdiri. Tidak mau silahkan duduk. Kita sudah duduk dalam rumah. Nah, kita berdiri. Tapi apa? Ketika dalam majelis sama muslim, maka duduk. Yang datang misalkan walaupun itu syekh, maka datang tanpa berdiri. Dan Rasulullah paling benci kalau apa? Berdiri. Tapi ini aturan diberikan kepada orang-orang apa? Kafir. Orang kafir kalau ada orang muslim itu mau duduk, maka mereka harus berdiri. Dan kami tidak boleh menyerupai kaum muslimin. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, itu tidak boleh apa? Menyerupai kaum muslimin. Apa saja pakaiannya, kolan suatan. Apa kolan suah? Nah ini kolan suah. Nah ini. Pecinya pun tidak boleh apa? Menyerupai. Sehingga kolan suahnya kaum muslimin ya adalah sudah apa? Yang penting tidak ada apa? Tidak ada apa? Embel-embelnya tidak ada tutupnya. Nah ini. Kolan suatan. Awa imamatan atau imamah surbannya. Au na'lain, sandal.
Sandal saja tidak boleh apa? Tidak boleh sama. Juga bayangkan ini peraturannya Umar. Au farkisar, bahkan farkisarin, bahkan hanya sekedar minyak rambut. Minyak rambut saja apa? Ini menjadi apa? Menjadi aturan yang diketati oleh Umar bin Khattab. Tidak boleh sama mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini wala natakalam bikalam, tidak boleh berbicara dengan bahasanya kaum muslim, bahasa Arab. Kalau kita apa? Ini bahasa apa? Bahasanya sama saja. Nah, ini kalau zamannya Umar tidak boleh bicara bahasa Arab. Untuk supaya apa? Supaya beda antara orang muslim dan orang apa? Orang kafir non muslim. Nah, ini. Seorang muslim sesama muslim harus berbahasa Arab. Kecuali kalau berbicara dengan orang non muslim